Yang saya heran Bang Ale, ketika masuk kantor itu, Sri itu mengunci pintu. Lihat, oh ternyata Bang Ale, apa yang dia kerjakan, saya kira dia mengerjakan tugas atau kerjaannya dia lagi nonton film bokep. Oh. Alhamdulillah. Iya, Tapi tuh godaan yang si kecil tadi emang nggak tertarik? Enggak, soalnya Kecil. kayak megang burung anak saya ya. Tapi kalau seandainya kan besar, tergoda juga. Insya Allah enggak lah. Insya Allah enggak. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang katanya pernah bekerja menjadi seorang tenaga kerja wanita di luar negeri. Dan seperti apa pengalaman kehidupan selama bekerja di sana, langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Widuri. Waalaikumsalam Bang Ale. Kita ketemu lagi ya Kak Widuri. Dimana kalau teman-teman udah nonton di video di Jejak Backpacker, video sebelah ya, channel sebelah, itu Kak Widuri ini dimana dia disantet oleh kakak kandungnya sendiri. Nah sekarang Kak Widuri ini akan menceritakan tentang pengalaman hidupnya selama bekerja menjadi seorang tenaga kerja wanita. Di mana itu lebih tepatnya Kak? Di Singapura ya. Di Singapura. Nah ini pasti teman-teman pada bertanya-tanya dong, ada apa ini gitu. Oke, mungkin bisa langsung cerita aja Kak Widuri ya. Iya. Aman? Aman. Oke, silahkan kalau gitu Kak Widuri. Awalnya begini Bang Ale, setelah hancurnya ekonomi saya di Bandung, saya pun hijrahlah ke Jawa Tengah ke tempat suami. Tetapi perekonomian bukan makin baik Bang Ale, semakin semakin parah ketika kita di Jawa Tengah itu. Suami makin, dia kan kebetulan saya di Jawa Tengah dan suami di Bandung. Tetapi suami saya itu malah di Bandung itu nggak kerja Bang Ale, dia malah nganggur lah di sana, nggak tahu apa dia kerjanya. Dan saya pun di Jawa Tengah dengan anak 4 Bang Ale. Otomatis dong, ya sedih lah. Kalau dia pulang itu ke Jawa Tengah dia nggak bawa duit, dia bilang duitnya habis. Kata aku teh, aduh gimana ini, suami kok kayak yang nggak tanggung jawab banget gitu. Nah kebetulan di daerah suami saya itu, sebutkan daerahnya. Boleh. Di Cilacap ya. Kebanyakan warga sana itu mereka kaya Bang Ale, tapi dengan menjadi TKW. Kebanyakan itu TKW-nya ke Hong Kong, Taiwan, juga Singapura. Nah awalnya saya mainlah ke tempat tetangga gitu, curhat lah. Duh gimana nih, ekonomi saya nggak makin baik. Ternyata hijrah ke sini makin jelek nih. Suami aku malah nggak karuan lah gitu. Di Bandung dia bilang kerja, nyatanya nganggur Bang Ale. Bayangin anak 4. Setiap hari itu saya harus mikirin Bang Ale, aduh gimana nih besok anak-anak makan, gimana anak-anak sekolah gitu kan. Sementara uang nggak ada. Sementara suami saya itu di Bandung hanya nganggur. Akhirnya ya begitu Bang Ale. Ada Mbak Lastri lah, tetangga saya itu, dia sponsor dari tenaga kerja wanita untuk ke luar negeri. Aku ceritalah sama Mbak Lastri. Kata Mbak Lastri, Mbak daripada di sini aja nanti makin terpuruk, lebih baik Mbak kerja deh katanya.
coba-coba deh ke luar negeri. Awalnya saya itu Bang Ale pingin kerjanya ke Hong Kong. Tapi ternyata Hong Kong itu, kita di PT itu untuk belajar Cina Kantonis itu sulit. Dan pikiran saya udah gak fokus. Karena ke anak lah, ke inilah. Pokoknya sedih lah Bang Ale. Dimana tiap hari kita harus bagaimana cari makan gitu ya. Akhirnya kata Mbak Lastri itu, coba aja deh Mbak jadi TKW. Ya dengan berat hati saya pun mencoba deh. Aku bilanglah ke suami, ya aku mau kerja deh. Kerja apaan? Kan kamu belum pernah kerja selama ini. Dia bilang begitu kan. Tapi aku bilang, ya aku coba-coba deh ke negara orang. Siapa tahu aku bisa merubah nasib, kata aku kan gitu ya. Akhirnya suami aku itu mantan ya, maaf Bang Ale, mantan suami itu, pikirkan dulu. Bener-bener soalnya anak udah banyak nih katanya. Ya sekarang memang ada dendam Bang Ale sama suami itu. Ketika aku di Bandung itu dia kadang minggat 20 hari Bang Ale, bayangin. Anak 4, sementara saya belum pernah kerja selama itu. Memang saya ada pendidikan sedikit ya. Saya pernah kuliah, tapi pendidikan itu nggak pernah saya pakai. Saya hanya ngurus anak aja. Nah setelah itu suami aku pikirkan anak dulu deh. Iya terpaksa. Kita harus, saya nggak mau deh lihat anak-anak nggak sampai sekolah gitu Bang Ale ya. Sementara bapak saya itu selalu berpesan, Widuri, yang penting nggak punya harta tapi pendidikan tuh nomor 1, kata bapak begitu sama aku. Dan bapak bilang anak-anak harus sekolah tinggi gitu kan. Kamu cuman S1 pun nggak tamat kan karena nikah. Sekarang anak kamu harus jadi orang begitu. Sementara lain lagi Bang Ale dengan mertua. Kalau mertua prinsip begini, udah deh anak sampai SMP aja, orang yang sekolah tinggi-tinggi aja nggak pada kerja gitu kan, ngapain disekolahin tinggi katanya. Udah deh nggak usah. Aku bilang, tapi kan ilmu itu bisa manfaat nantinya. Karena saya punya prinsip begini Bang Ale, kata bapak, kamu punya ilmu itu nggak akan habis. Tapi pemikiran mertua lain lagi. Lebih baik anak itu sampai SD atau SMP udah cukup. Padahal anak-anak aku itu laki-laki semua. Ya dengan kematangan aku itu Bang Ale, aku tetap pingin menyekolahkan anak saya. Aku tetap aja bilang ke suami, aku harus menyekolahkan anak-anak gimana pun caranya. Saya nggak mau anak saya cuma tamat SMP. Sementara ibunya pernah mengalami jenjang kuliah. Begitu Bang Ale. Sedih. Ada dendam sebetulnya sama suami yang nggak tanggung jawab. Tapi saya pertahankan pernikahan dengan mantan suami itu sampai 13 tahun Bang Ale. Dan saya pun di Singapura itu lumayan sampai 6 tahun di sana. Iya, begitu. Suami saya itu kalau ada masalah dia lari dari masalah. Ya, setelah itu saya ketemulah sama Mbak Lastri Bang Ale. Nah Mbak Lastri bilang, oke, Mbak mau ngambil kemana nih? Awalnya saya daftar itu ke Hong Kong. Saya hanya bertahan 2 minggu, kemudian keluar kelas. Dan saya bilang ke kepala PT bahwa saya mundurkan diri untuk ke Hong Kong karena sulit untuk
belajar Chinese Cantonese. Tapi kalau ke Singapura mungkin saya bisa. Karena apa? Kalau Singapura itu masih bahasa Inggris dan memang insya Allah lah saya bisa menguasai, begitu Bang Ale ya. Akhirnya adalah majikan atau employer dari Singapura ya. Dia pun langsung interview saya. Dan alhamdulillah Bang Ale, atas doa anak-anak ya, saya pun hanya 1 bulan di PT. Ketika mau terbang kan kita dikasih libur sehari ya. Saya enggak ini deh Bang Ale. Kita mendapatkan uang pada masa saya itu, uang saku 4 juta. Kalau sekarang itu besar banget kalau 4 juta itu. Cuman perjanjian dari PT itu 8 bulan kita tidak mendapatkan gaji. Kita hanya mendapatkan $10 setiap bulan selama 8 bulan. Setelah itu full. Dan apabila kita gagal untuk pergi ke negara itu, kita harus mengganti sekian juta. Seperti ke Hong Kong pada masa saya itu, kita harus mengganti 60 juta. Dan untuk Singapura paling rendah 40 juta. Saya pun menyanggupinya. Singkat cerita Bang Ale, pergilah saya ke Singapura. Di Changi Port itu, setelah sampai di Singapura, saya pun dijemputlah di Changi Port oleh seorang laki-laki India. Laki-laki India itu menenteng kertas Bang Ale, kertas nama saya. Dan saya pun, yes sir, my name is Widuri. You from Indonesia? Yes, I'm from Indonesia. Begitu. Nah, singkat cerita, saya pun ikutlah sir itu. Dan ternyata Bang Ale saya itu tidak langsung ke agen saya yang sudah interview di Indonesia. Saya itu ke agen internasional dulu. Karena kita pada masa saya masuk ke Singapura itu harus melalui intertest. Intertest itu 200 soal lisan dan 200 soal tulisan. Itu harus, andaikan tidak lulus, kita itu dibalikkan kembali ke Batam dan untuk belajar. Singkat cerita, alhamdulillah Bang Ale, doa dari suami dan anak saya pun luluslah intertest dengan hasil pas. Yang artinya pas itu jadi pas banget lah Bang Ale ya. Jadi cuma nilai 6 lah gitu. Karena kita saingannya itu orang Filipina. Alhamdulillah saya pun lulus. Nah, singkat cerita, agen yang telah interview saya di Indonesia mengambillah saya ke agen internasional. Sebelumnya kan yang interview itu agen perempuan ya. Saya ingat itu adalah namanya Miss Carolina ya. Tetapi yang datang itu agen laki-laki Singapurian. Saya tidak tahu namanya, lupa lagi ya. Yang saya ingat, kantor pertama saya di Singapura adalah di Woodland Avenue 5. Itu kantor agen saya pertama. Ketika saya datang bersama agen ke kantor, ternyata kantor itu sudah tutup. Semua sudah tutup. Saya pun hanya ikutilah dengan agen itu berdua. Ternyata Bang Ale, Sir itu bilang padaku, pada saya itu, Widuri, you take respect. After that you can clean this room. Dia itu menyuruh saya untuk membersihkan
semua ruangan kantor. Okay, sir, I take rest only 5 minutes. Okay lah, you rest first. Dia pun ngasih ke saya itu air minum. Okay lah, thank you sir. Udah gitu dia pergi ke kantornya. Setelah itu Bang Ale, saya clean semuanya. Yang saya heran Bang Ale, ketika masuk kantor itu, sir itu mengunci pintu. Kok pintu dikunci gitu? Heran kan saya. Tapi saya nggak berani karena pada waktu itu barulah ke Singapura. Up to date, setelah itu saya clean semua ruangan dan masuklah ke room agent itu. Dia bilang clean first this table katanya. Okay sir, I clean. Saya suruh bersihkan meja-meja di dalam. Setelah bersihkan, dia serius dengan komputernya Bang Le. Udah begitu ya, bersih gitu ya. Tiba-tiba dia kan saya pas bersihin di bawah mejanya itu Bang Le ya, dia nanya sama saya, are you married ready in Indonesia? Saya bilang yes, I ready married sir. Terus saya fokus dengan pekerjaan saya, tapi di ujung mata saya Bang Ale, saya lihat di komputer, oh ternyata Bang Ale apa yang dia kerjakan, saya kira dia mengerjakan tugas atau kerjaannya. Dia lagi nonton film bokep. Oh. Iya, film bokep. Jadi kayak yang gimana gitu ya Bang Le, dia ngerjain, kan cuman aku sama dia aja yang ada. Tapi dia nonton film gituan gitu ya. Dia itu katanya, tapi saya seolah-olah nggak tahu lah, masa bodoh aja. Udah gitu saya lanjutkan semuanya, bersih, udah bersih. Sir, finish ready, I clean this room. Wait, you can massage. What sir? Saya pada waktu itu lupa apa massage gitu ya. What sir? You can massage. What sir? Dia bertanya lagi, tapi dia bilang ternyata dia bisa bahasa Malay sedikit. Kamu mijit bisa? Dia bilang mijit? Iya mijit. Oh yes, I can do little bit. Saya bilang boleh, saya bisa sedikit. Okay, you massage me this. Awalnya dari pundak Bang Ale. Nah dia massage, lama-lama suruh turun ke bawah. Terus we do look this computer. What happened? You look. Dan saya pun lihat, ya Allah, itu Bang Ale film bokep. Jadi si perempuannya itu di atas meja, lagi-laginya lagi gitu. Dia kayak seolah-olah mancing saya gitu kan. Tapi kan dalam ingatan saya itu, aku kerja, nggak mau deh di negara orang ngelakuin gitu baru masuk. Kalau sampai kena blacklist, saya dilempar ke laut, nah bagaimana? Saya pikirnya begitu Pak Bang Ale. Mister itu bilang, if you married, you can understand lah what you think. Kalau kamu tahu keinginanku, pasti tahu dong apa yang aku lihatkan ke kamu. Saya bilang, apa ini orang? Aku kan mau kerja sir. Dia bilang gitu. Stupid, dia bilang stupid. Okay, you go. Saya suruh pergilah. Alhamdulillah balik. Saya pun pergi.
selang dari itu Tadi ada maaf, tadi waktu yang mijit ke arah bawah itu maksudnya bagian paha. paha. Oh, oke. Paha aja. Terus kan diliatin film, mungkin maksudnya untuk ke situ. Cuman nggak sampai sih. Jadi pikiran sayanya masih ya kacau lah, ninggalin Indonesia ke sini gitu ya. Akhirnya ya begitu Bang Le. Selamatlah saya dari setan dunia gitu ya. Ada apa namanya teh? Selang 15 menit dan ini Sri itu datang. Okay, Widuri, you can go. You pack all this thing. Kan saya bawa apa namanya? Kamu boleh bawa semua barang kamu. Kamu langsung ke employer, ke majikan, dia bilang kan begitu. Saya pun rapi-rapi semua. Rapi-rapi barang dan mau kerja lah. Tapi dalam pikiran saya selama perjalanan, kenapa nih orang memperlihatkan film ke aku? Jadi pikiran saya itu kayaknya saya mau diperiksa nih. Pikiran saya ke sana, Bang Ale. Nah udah gitu, Sir itu berhenti di pasar ya. Kayaknya mau beli makanan. Tapi sebelum dia turun dia bilang begini, Widuri, kamu tidak boleh keluar dari mobil ya. Kalau keluar, tahu rasa, dia bilang. Tapi pakai percakapan bahasa Inggris itu. Saya bilang, apa dia bilang tahu rasa apa? Tapi dasar saya anaknya bandel gitu Bang Ale. Ketika ada paman-paman gitu ya, mungkin tukang sapu lah. Saya buka pintu. Angkel. Kenapa katanya? Itu nggak tahu deh. Laki-laki itu kayaknya mau macem-macem deh sama aku. Baru bilang begitu, itu agent saya itu keluar dan ngapain kamu nanya? Kata agent aku teh. Ngapain? Udah aku bilang kan jangan keluar mobil. Dasar kamu. Apa yang kamu tanya? Saya diem aja takut. Masuk mobil. Saya pun masuk. Nah dalam mobil itu tanya lagi. Apa yang kamu tanya sama orang itu? Saya diem karena memang salah. Apa yang kamu tanya? Beberapa kali, tapi saya diam. Mungkin kesal dia itu Bang Ale. Seumur hidup saya dibogem sama laki-laki Bang Ale. Perjuangan mencari uang. Itu ngeri banget nih. Sedih. Tapi di waktu itu saya nggak menangis. Kuat. Karena tujuan saya mencari uang. Ya singkat cerita, oke lah udah ya. Ada telepon lah dalam mobil itu. Ternyata Sir Carolina langsung tanya aku, Widuri, ada apa? Nggak ada apa-apa, ma'am. Pokoknya saya pingin pulang ke Indonesia. Pokoknya saya mau pulang. Saya bilang begitu sama agent saya. Oh nggak bisa, kamu udah saya bayar di negara kamu. Saya pingin pulang. Tunggu, saya cepat datang, kata Sir Carolina itu. Nah setelah datang itu Bang Ale, saya nangis. Sir, ma'am, I want to go back. Saya mau pulang. Ma'am itu bilang, please. Nah, Widuri, you can walking. Okay, you can walk. Enggak, aku mau pulang aja deh. Gitu. Memang nggak tahu waktu di kantor itu kan Sir itu memperlihatkan itu video box. Masa iya? Akhirnya Sir itu tanya. Dia itu berdebat dengan bahasa Cina, saya pun nggak ngerti. Akhirnya
oke, you can go employer, kamu boleh pergi dengan majikan kamu. Nah setelah itu Bang Ale, singkat cerita saya pun diajaklah ke majikan. Memang pada waktu itu kan sebelum pergi itu udah ada job, barulah kita pergi. Malam itu juga Bang Ale, enggak dimalamkan ya di tempat agent, saya langsung ke majikan. Sampailah di tempat majikan. Ternyata di Singapura itu rumahnya kecil-kecil. Seperti ya kalau di sini mah kan apartemennya gede-gede ya. Di sana kecil. Kayak kalau di Indonesia itu tipe 36 lah gitu ya. Kamar 2 itu. Saya pun disambut dengan baik dengan employer dan dikasih tahu. Nah, madam itu agak judes lah Bang Ale. Kayak yang gimana ke aku teh. Karena mungkin saya orang baru, terus ya masih muda lah pada waktu itu. Udah begitu, madam bilang, "Yuk, kamu tahu kan job kamu di sini?" "Ya, ma'am." Saya tahu. Maaf ya kalau bahasanya sambil Inggris sedikit soalnya dari sana begitu kan. Ya boleh, saya tahu. Nah kamu itu hanya mempersiapkan minum, makan dan mandi ya, dan jangan lupa 1 minggu 2 kali turun untuk exercise, olahraga. Pertama yang saya lakukan adalah mandi. Pagi-pagi mandiin dia. Setelah mandi bikin makanan. Nah ternyata Bang Ale, sebelum saya itu meet sebelumnya orang Jawa dari Indonesia juga. Dia itu memperlakukan Sir itu seperti suaminya. Jadi sambil berhubungan Bang Ale. Hah? Sambil berhubungan? Iya, maksudnya berhubungan kayak suami istri gitu. Dan Sir pun minta ke saya begitu. Kalau memandikan itu kayak yang genit-genit gitu. Colek-colek payudara. Lumpuh. Dan ya gitu, dia memperlihatkan alat kelaminnya ke aku hanya ketawa. Karena alat kelaminnya unyu-unyu. Ya kecil gitu. Enggak nafsu lah gitu ya, kecil kayak anak saya lah, kayak sebesar anak saya yang di Indonesia umur 9 tahun ya gitu. Ini mah boro-boro nafsu, tapi kok orang lain kok doyan gitu loh. Tapi kan niat saya itu karena nggak, kalau yang unyu-unyu mungkin nggak begah kali ya. Kali ya. Ya kan kalau yang sebelumnya itu meetnya itu belum nikah, jadi nggak tahu lah. Ya begitu kali. Apa namanya tuh, si Sir itu selalu genit lah. Terus kalau ke tempat exercise dia sengaja mengeluarkan alat kelamin. Ya tegangnya segitu lah Bang Ale. Ini. Iya. Sejempal gitu. Oh, sekelingking. Kalau sejengkal segini. Iya, sekelingking gitu. Iya, nggak nafsu lah, cewek juga gitu. Tapi ya aku diemin aja gitu ya. Memang yang dulu Sir puas gitu. Dia bilang saya hebat. Mau coba dong dengan aku, dia bilang. Sir, maaf Sir, saya nggak ada niat. Saya tetap hanya ingin bekerja dengan baik. Tapi dari penolakan itu sempat Bang Ale, saya makin terpuruk kerja di situ. Kasarnya Sir itu makin gimana ya, makin ke saya itu menekan.
di apa-apa serba salah. Ih kamu bikin bubur nggak enak, ih kamu bikin susu nggak enak, begitu. Ya singkat cerita ya Bang Le, saya pun inilah komplain ke agent dan minta pindah majikan. Alhamdulillah beres lah. Oke, katanya bolehlah kamu pindah majikan, tapi nunggu sampai 6 bulan. Dengan berat hati saya teruskan sampai 6 bulan, dan 6 bulan saya pindah Bang Le. Pindahlah ke satu majikan lagi. Ya mungkin takdir saya kurang baik ya Bang Le ya, dibandingkan teman-teman yang kerja di sana kali. Saya kebetulan masuk ke keluarga yang ibaratnya di Singapura itu punya kekuasaan lah, aparat di sana ya, polisi. Sir Kevin namanya. Nah, Sir Kevin itu baik banget. Orang tuanya pun baik. Tapi yang paling ngerinya itu Bang Ale, ternyata dia suka cium. Suka cium depan saya. Tapi kan kalau sama cowok. Jadi cowok sama cowok. Kadang raba-raba barang mereka gitu. Kan jijik jadinya teh gitu. Tapi udah berkeluarga. Keluarganya sama dia, sama laki-laki juga. Pasangan gay. Sama dia. Kadang kalau Sir Kevin mandi gitu ya, kan jadi setengah gitu ya. Terus ada yang ya kalau menurut dia itu ceweknya itu ya, dia datang, dia suka goyang-goyang gitu, pantatnya digini-gini. Pokoknya gila deh. Oh begitu kali ya cowok sama cowok gitu. Kadang di lift dia itu ceplot gitu, nyium, terus dia bilang widuri enak banget gitu, dia bilang gitu. Ya itulah, jadi nggak enaknya itu pas dapat majikan yang nggak baik gitu. Cuman ya saya teruskan lah sampai finish kontrak di situ karena dia tidak macam-macam sama saya. Tapi kadang yang paling ngeri itu Bang Ale ya, kadang Sir Kevin itu pergi, nah yang ceweknya itu ada gitu, dia itu kayak yang cemburu gitu ke aku. Sana widuri jangan genit ya sama Sir Kevin. Genit apanya, orang dia nggak tertarik sama saya kok gitu ya cenah. Tapi kalau colek-colek cenah boleh aja ya. Oh enggak dong, kata saya mau dicolek-colek sama Bang Ale. Sementara saya lihat loh, kadang mereka itu ya, kamu jongkok. Tapi kalau dia nggak mau, enggak dong. jangan. Kasihan anak saya di Indonesia dong, jangan. Nggak boleh. Kak Widuri lihat mereka ngedubur-dubur gitu. Pernah di sofa. Pernah lihat nggak sengaja. Barbar ya di sana ya. Jadi ngelakuinnya kayak gini Bang Ale ya. Si ceweknya itu yang dianggap dia ceweknya itu, dia kayak berdiri. Nah si cowoknya itu yang kayak posisinya itu kayak nungging gitu Bang Ale. Iya, terus mereka praktek lah, mesra banget sampai gitu. Begitu beneran saya lihat tanpa alat pengaman lagi. Iya, tapi alhamdulillah saya masih ada iman gitu ya, walaupun itu yang penting saya kerja, dia nggak mengganggu. Dalam arti nyolek buat Sir Kevin itu hanya bercanda, paling nempuk pantat, itu pun saya hanya kerja.
pak gitu kan. Widuri, apa yang kamu lakukan gitu ya? Lagi bersihin ini, Sir. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting nggak sampai ke arah sana lah, gitu. Ya, untuk alhamdulillah Bang Ale, saya finish kontrak dan pulang ke Indonesia, dan saya pun bisa membuat rumah di Indonesia. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi itu godaan yang si kecil tadi emang nggak tertarik? Enggak, soalnya Kecil. kayak megang burung anak saya ya. Tapi kalau seandainya kan besar, tergoda juga. Insya Allah enggak lah. Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Berarti kuat ya imannya. Iya, amin. selama Ya, di insya sana. Allah. Tapi Iya. memang orang-orang di sana kan bebas. mungkin karena udah di luar ya, bukan negara timur kayak Indonesia atau Malaysia gitu ya, masih ada kental dengan adat-adat budayanya gitu. Iya. Tapi kalau di Singapura memang udah campuran nih dari berbagai ras, suku, etnis yang lainnya. Iya. Jadi termasuk negara ya, kalau bebas sih nggak bebas-bebas banget ya kalau tahu saya ya Singapura ya. Enggak, soalnya masih ada polisi yang tapi ada juga Bang Ale, kayak saya pernah lihat ya, cerita sedikit nih. Saya pernah lihat pas di Orchard Road nih ya, ada anak Filipina ya Bang Ale, dia itu pakai celana pendek banget lah. Entah sengaja entah gimana. Nah ketemuan lah sama orang Bangladesh di pas perempatan Bang Ale. Perempatan dia ngelakuin gitu Di jalan. Beneran, orang Filipina sama orang Bangladesh. Ya kita mau lewat gimana, nggak lewat udah tanggung gitu. Tanggung bablas aja, tapi mereka cuek aja, seolah-olah nggak lihat kita gitu. Oh, gitu juga ya di Singapura. Iya. Tapi memang kebanyakan maaf nih ya, kebanyakan kasus yang sering saya baca memang TKW asal Indonesia itu kan Iya. banyak mereka berpacaran dengan Bangladesh, iya, BL. Bangladesh. Ya pernah waktu itu masuk berita juga kan, banyak tahu-tahu majikannya lagi keluar, dia bawa masuk orang Bangladesh nih, Iya. si Banyak. pekerja wanitanya ini. Banyak banget. Memang setampan atau sebesar apa sih orang Bangladesh ini di negara-negara itu? Kan banyak, nggak hanya di Singapura aja ya orang Bangladesh. Di mana? Di Malaysia, yang banyak sih di Malaysia ya, setahu saya gitu. Dan ini banyak orang Indonesia yang tergoda nih sama mereka. Bahkan mereka yang sudah berkeluarga di Indonesia, suaminya ditinggal, dia asik-asikan selingkuh dengan si orang Bangladesh ini gitu. Banyak banget Bang Ale. Godaan pun banyak kalau kita update. Tapi tergantung dari niat hati. Yaitu niat hati. Karena kalau perempuan Indonesia itu ya bilang I love you aja udah klepek gitu Bang Ale. Langsung bawa ke hotel. Kan orang Bangladesh bilangnya Indonesia wanitanya itu hanya $10 can do. Jadi dia bilang hanya $10 dia bisa buat gitu. Sementara $10 itu berarti sekitar kalau masa saya itu sekitar 13.000 ya. 150.000. 150, iya. Kan 15 ribuan ya, $1 itu ya. Itu kan dolar Singapura. Iya. Iya, memang 150 waktu masa saya. Kecil ya pego ya. Iya. 150 itu kadang Di jalan. di kebun. Di kebun. Enggak, yang terkenal itu Chinese Garden ya. Di Chinese Garden itu banyak banget wanita-wanita Indonesia dengan Bangladesh, dengan bangganya dia neng-teng. Nanti
ya begitu di situ. Memang nggak semua, tergantung dari niat hati itu aja Bang Ale. Oke, memang banyak lika-liku di dunia TKI, tenaga kerja Indonesia di sana ya. Iya. Mungkin karena mereka udah lama nggak ketemu, kesepian gitu ya. Intinya kesepian, terus tekanan dari employer atau majikan. Jadi kadang mereka itu mencari kesenangan, mencari kesenangan di luar gitu. Bangladesh itu mirip-mirip orang India ya? Iya. Kalau di Singapura itu kebanyakan laki-lakinya Bangladesh, India, terus Pakistan. Iya, Bangladesh, Pakistan, India. Iya, wajahnya sama. Hitam. Kalau menurut saya mah ganteng-ganteng sih. Ya jujur aja, mereka itu punya apa namanya hidung lah, hidung mancung gitu. Ya begitu Bang Ale, dengan perjuangan saya untuk menyekolahkan anak dan pingin mengembalikan rumah, alhamdulillah di Singapura saya bisa finish kontrak. Oke, Kak Widuri, itu aja mungkin ya. Nggak ada yang perlu ditambahkan lagi nggak kira-kira? Ya saya tambahkan ya, setelah pernah saya lihat atau membaca komen-komen, ada banyak sih teman-teman dari Singapura ya. Untuk teman-teman, kuat iman. Nomor satu itu kuat iman. Karena uang berkah itu adalah uang dimana hasil tenaga kerja itu benar-benar dari keringat kita. Dan jangan lupa, Bangladesh itu hanya menginginkan uang. Saya pun hampir tergoda, tapi alhamdulillah tidak. Ya begitu aja Bang Ale. Oke, Kak Widuri, terima kasih buat waktunya. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Widuri. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Kak Widuri sekali lagi. Terima kasih ya buat waktunya. Sampai jumpa dan salam cuble.